proses menjadi mustahik menjadi muzaki itu berapa lama? Proses dari mustahik menjadi muzaki berapa lama? Ada nggak data yang menunjukkan tentang waktunya? Misalnya dari pemberian modal misalnya tahun 2020, 2025 kemudian menjadi muzaki. Ada nggak? Terus itu data dari mana? Wawancara, Pak. Betul, wawancara. Program tersebut sekitar 10 tahunan mulai program tersebut. 10 tahun. Maksud saya, nah, ini kan Anda kan manajemen strategi, bagaimana penerapan manajemen strategi ini kemudian mengarah kepada kemandirian ekonomi yang tadi ditunjukkan dari mustahik menjadi muzaki. Nah, kekhawatiran saya ya efektivitas itu bukan karena manajemen strategi yang tepat dalam pengelolaan zakat ini ya. Itu mungkin dia ada tambahan penghasilan dari luar ya, atau mungkin juga ada intervensi dari pihak yang lain, misalnya dari pemerintah atau dari mana ya. Sehingga data ini ya sebenarnya perlu di cross check ya, cross check kepada yang bersangkutan ya. Dan kalau mengenai data seperti itu sebenarnya tidak cukup dengan wawancara ya, harus ada bukti konkret ya. Bukti konkretnya misalnya Anda mewawancarai orang yang sudah menjadi muzaki, misalnya yang tadinya mustahik menjadi muzaki ya. Nggak ada di sini kan informan yang berkaitan dengan itu. Sebab ya kita kan tetap mempercayai lokus yang tempat penelitian, tapi sebagai peneliti yang kritis itu hal-hal seperti ini yang menyangkut ya, hal yang krusial itu harus dengan data yang valid gitu ya, tidak semata-mata klaim ya. Sebab kalau klaim siapapun bisa melakukan klaim itu. Oke ya, itu yang pertama. Nah, jadi kalau saran saya ya, coba data yang 37 itu ditelisik lagi ya, mungkin bisa melalui pengurusnya atau bisa melalui orang yang sudah bertransformasi menjadi muzaki tadi, minimal satu orang lah ya, di kulik ya datanya dan bagaimana prosesnya, berapa lama dia ya. Karena ini menyangkut proses tadi itu, proses transformasi itu dan berkaitan dengan manajemen strategi ya. Kalau berhasil kan berarti betul apa yang diklaim itu. Tapi kalau kemudian ternyata ada hal yang lain ya, selain daripada proses yang berjalan itu, ini kan berarti tanda tanya gitu kan, bahwa efektivitasnya itu dipertanyakan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kemandirian ya, itu kan kemandirian ekonomi ya. Itu gambarannya seperti apa ya, yang bisa disampaikan kepada kami ya, kepada saya terutama, karena mandiri secara ekonomi ya itu harus ada patokan, ada ukurannya, ada parameternya ya. Di sini saya lihat di dalam teorinya masih normatif ya, tapi mungkin harus ada kalau dalam statistik itu ada angka-angkanya ya, ada BPS misalnya, orang disebut mandiri secara ekonomi ketika misalnya satu keluarga dengan satu anak berpenghasilan sekian ya. Nah, sehingga apa yang Anda tulis ini tidak hanya sekedar wacana ya ataupun teori ya yang kemudian dicoba dicocokologi dengan kondisi daripada fokus penelitian ya. Nah, tapi harus dibuat parameter ya. Yang dimaksud mandiri secara ekonomi itu apa? Ada nggak di sini penjelasan secara kuantitatifnya, bukan kualitatif. Kalau kualitatif saya lihat baca itu di teorinya, tapi kuantitatifnya ada nggak? Nah itu maksud saya ya, karena judul Anda itu kan judul mendekati kuantitatif ya. Ada kemandirian ekonomi. Iya. Ya. Nah, iya. Nah, maksud saya kemandirian ekonomi itu kan sesuatu yang bisa multitafsir ya, bisa ditafsirkan oleh orang sesuai dengan perspektifnya. Ya. Jadi mungkin bisa digali lagi lebih lanjut ya di sana ya. Jadi parameter kemandirian ekonomi itu seperti apa?
ya konkretnya ya. Kalau untuk teorinya sudah kita pahami ya ini kan, tapi konkretnya ya menurut pihak Lajisnu ya itu seperti apa? Apakah ketika orang itu sudah dari mustahik menjadi muzaki itu dianggap sebagai mandiri secara ekonomi ya, ya, atau mungkin ketika pendapatannya yang tadinya mungkin minus ya menjadi plus ya, menjadi ada tabungan ya dengan kondisinya masing-masing ya, itu saya lihat belum ada di sini ya. Mungkin itu yang perlu digali sehingga apa judul ini nantinya menjadi lebih valid ya secara data gitu ya. Jadi sehingga kita bisa tadi yang pertama mengukur ya, tadi yang tentang efektivitas saya 37 itu ya, itu juga harus ditelisik ya, betul nggak apa memang seperti itu datanya, dan caranya adalah kepada tahun yang menjadi muzaki. Nah yang sekarang ini ya tentang kemandirian ekonomi ya pasti dari pihak ya kayak apa NUKR ataupun Lajisnu itu kan punya standar ya yang dimaksud kemandirian ekonomi, karena ini programnya dia kan. Nah itu parameternya seperti apa sesuai dengan kondisi daripada mustahiknya, karena memang kita sulit kan mengukur secara general secara umum semuanya harus sama ya, karena kondisi masing-masing mustahik itu berbeda-beda. Nah standar dia itu seperti apa nanti coba disampaikan di sini sehingga pada saat menganalisis ya nanti data-datanya menjadi lebih konkret. Secara umum ya ini tulisannya juga rapi ya, mungkin data-datanya juga cukup ya. Hanya mungkin saya punya dua catatan itu, mungkin Pak Kasih punya catatan yang lain yang berbeda. Silakan Pak. Baik, Nada ya, Nada Kamalia apa Kamalia? Kamalia. Baik. Tadi benar tadi Pak Adi kan saya juga menemukan sebenarnya yang masalah informan ya, harus ada dari aspek yang berhasil atau yang tidak berhasil gitu, yang dari awalnya dia mustahik kemudian naik tingkat dia muzaki sehingga kita melihat tingkat keberhasilan program ini gitu. Tidak ada kan informannya dari ini saya kurang menjelaskan karena sebenarnya yang menerima modal itu yang berhasil dan yang menerima program itu yang kurang berhasil, tapi kurang menjelaskan seperti itu. Baik, saya dari judul Nada di judul analisis manajemen strategi ya pengelolaan zakat sampai terakhir. Nah, tapi kalau kita pindah atau loncat ke batasan masalah, kemudian juga ke rumusan masalah, itu ada tambahan kata implementasi nih. Sebenarnya yang mana yang ingin Anda jadikan sebagai judul di sini, analisis manajemen atau implementasi manajemen strategi? Saya pengen menggunakannya analisis manajemen strategi tapi dibatasi dengan tahap implementasinya saja. Kenapa nggak langsung dari awal berkenaan tentang implementasi manajemen strategi gitu ya? Nah itu harus kemudian kalau ngomong implementasi itu tulis di judul supaya kemudian dari awal kita sudah tahu arahnya kemana gitu. Nah di dalam latar belakang masalah ini apa saja sih hal-hal yang kita harus cantumkan ada dalam latar belakang masalah menurut pemahaman Anda gitu? Yang pertama fenomena yang paling berdasar. Ya. Kemudian menuju kepada permasalahan dan juga fenomena menuju kepada permasalahan, terus menuju kepada urgensi dari penelitian dan Gap penelitiannya ada tidak? Ada. gap penelitian. Nah itu penting ya, termasuk dalam bagian latar belakang masalah. Nah masalah spesifik juga tidak tampak secara nyata di dalam latar belakang masalah ini, Nada. Nah, itu harus diperkuat lagi narasinya mengenai permasalahan spesifik gitu. Ada tiga rumusan masalah, Nada ya.
bagaimana implementasi, baik bisa dijelaskan tidak ada secara umum implementasi apa saja nih dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lajisnus ini. Yang pertama dari tahap implementasinya itu kan dilakukan dengan perumusan ya Pak. Perumusan itu para lisensi tersebut melakukan validasi data dengan mengecek profil para mustahik tersebut, kemudian langsung melihat lokasi jualannya tersebut untuk melakukan pemberian bantuan tersebut, yang mana validasinya mulai dari perumusan. Ketika setelah melakukan validasi data, kemudian dicek pada profil mustahik tersebut. Apabila telah sudah sesuai keseluruhan, baru diberikan dari pemberian tersebut, yang mana pemberiannya itu dalam bentuk operasional 2 tersebut Pak, dari mulai dengan intervensi yaitu 4:1. 4 tersebut yaitu untuk berobat gratis atau dilakukan dengan pemberian sarana, yaitu berupa dari sarana tersebut berupa sesuai kebutuhan yang mustahik, dan 1 juta tersebut digunakan untuk 1 juta tersebut digunakan untuk modal kerjanya. Dan juga pada tahap evaluasinya dilakukan dengan monitoring setiap bulannya itu dari kotak amal tersebut untuk sesuai dari kapasitas literasi keuangan mustahiknya. Oke. Soalnya di hasil penelitian ini ada 5 poin nih. Saya bingung, poin 1 menjawab rumusan masalah berapa, poin 2 ada 5 poin ya. Artinya tidak terstruktur. Saya maunya nanti dalam hasil pembahasan ini kalau rumusan masalah 3 berarti kan hasil hanya 3 saja. Gitu. Nah, 1 implementasi itu diselesaikan dulu, baru masuk poin 2. Sehingga baru kemudian poin ketiga gitu. Ini ada 5 poin yang tampak dalam sini gitu. Nah, pembahasannya gitu. Teori yang diambil adalah teori David ya. Dengan tahapan tadi ada perumusan segala macam, ada ketepatan pelaksanaan gitu. Nah, kira-kira ada tidak atau sudah tidak dikaitkan dengan hasil yang ada gitu, dengan teori ini, dengan hasil penelitian sudah ada tidak keterhubungan dengan teori di dalam pembahasan? Sudah. Oke. Dengan penelitian terdahulu yang relevan sudah ada? Sudah ada tidak? Baik, di dalam keseluruhan ini saya hanya melihat kutipan lewat wawancara saja nada. Mengenai observasi, mengenai dokumentasi itu ditaruh di mana? Rujukan atau citasi berkenaan selain wawancara. Itu nanti silakan dilengkapi ya. Harus konsisten gitu. Kita menentukan pengumpulan data kita melalui ABC, jangan A saja. Harus kemudian konsisten dengan itu. Terus yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Nada, Anda menarasikan kesimpulan ini sangat banyak sekali. Berapa lembar ini kesimpulan? Oh, ada ya 1,5 ya. Itu nanti bisa dicukupkan menjadi 1 halaman saja, ada ya. Baik, terima kasih.